Kita baru masuk bulan Agustus. Bulan yang katanya bulannya patriotisme, bulannya nasionalisme, bulan di mana semua orang pasang bendera merah putih di rumahnya. Tapi, tahun ini beda. Ada banyak video-video di media sosial yang membuat kita tercengang. Ada SMA kibarin bendera One Piece. Ada pemuda kibarin bendera Jolly Roger di acara 17-an. Ada yang bahkan naruh bendera One Piece lebih tinggi dari merah putih. Serius, kita tuh udah sampai titik di mana budaya fiksi bajak laut dianggap layak disandingkan sama simbol kedaulatan negara. Pertanyaan gue simple, apa yang salah dengan bangsa ini? Dan jawabannya nggak butuh teori tinggi. Negara gagal narasi. Hari ini anak-anak lo lebih kenal Luffy, Zoro, dan Nami daripada Ki Hajar Dewantara, Jenderal Sodirman, atau Fatmawati. Kenapa? Karena kita biarkan Netflix, TikTok, dan anime jadi guru mereka. Sementara sekolah, ngasih PR dan LKS basi yang nggak nyentuh hati. Kita bukan anti Jepang, kita hormat sama Jepang. Tapi kita harus sadar, budaya itu soft power. Anime itu senjata. Dan sekarang, senjata itu udah masuk ke kepala anak-anak kita. Luffy tuh bukan sembarang karakter. Dia simbol perlawanan terhadap sistem. Dia bajak laut, suka lawan otoritas. Lucu sih. Tapi ketika lo kibarkan benderanya di hari kemerdekaan Indonesia, lo secara nggak sadar lagi ngomong, "Asuh, aku lebih suka dunia khayalan daripada realita bangsaku sendiri." Ini bukan salah Luffy, ini bukan salah bocah SMA. Ini bukan salah anak-anak komunitas cosplay. Ini salah kita semua. Yang mimpin sekolah, yang duduk di kursi dinas, yang jadi anggota DPR tapi kerjaannya bikin konten unboxing, yang mimpin kementerian tapi sibuk pencitraan, yang ngomong bangun nasionalisme tapi nggak bisa bedain antara narasi dengan jargon. Lo pikir cukup dengan kampanye, cinta produk lokal? Ngimpi. Kalau kita kasih anak muda pahlawan yang relatable, mereka akan dukung. Kalau kita kasih mereka cerita inspiratif tentang Tan Malaka, Kartini, bahkan Baharudin Lopah, dalam bentuk film, animasi, komik, mereka akan nonton. Tapi kalian kasih mereka apa? Konten BUMN isinya cuma testimoni bos-bos. Konten Kemdikbud, bikin ngantuk. Yang lo kasih, 17-an diisi lomba makan kerupuk dan joget TikTok. Kita kasih mereka bendera, tapi tanpa makna. Dalam UU nomor 24 tahun 2009, merah putih adalah simbol kedaulatan. Pengibarannya diatur. Pengibaran simbol lain di atas atau di samping merah putih bisa dikategorikan sebagai penghinaan. Tapi bukan hukum yang lo butuhin sekarang. Yang kita butuh, riset budaya, riset narasi, riset cara kita mendidik. Tahu nggak kenapa bendera bajak laut bisa lebih relate buat anak-anak muda? Karena mereka ngerasa negara ini udah nggak rasional. Mereka lihat pemerintah sibuk bikin aturan absurd, bukan ngurus pendidikan, bukan bangun narasi, bukan jaga simbol bangsa, tapi malah pajak warteg, jalan. Pajak UMKM makin ribet, jalan. Jualan gorengan online harus lapor pajak, jalan. Tapi pajak buat oligarki besar, korporasi rakus. Kita atur ulang ya, perlu koordinasi lintas kementerian. Omong kosong, negara ini kayak udah kehabisan logika. Sibuk bikin aturan nyeleneh, tapi nggak mampu jaga identitas nasional. Gue tanya ya, lu bisa urus soal PPN gorengan, tapi lu diem waktu merah putih disamain sama bendera bajak laut. Kebalik bos, anak-anak muda hari ini, mereka lagi cari figur, lagi cari arah. Tapi lu kasih mereka pemimpin yang sibuk ngurus capres boneka, sibuk ngatur jatah tambang keluarga, dan sibuk nambal anggaran dengan pajak receh dari rakyat kecil. Gimana mereka bisa bangga sama negaranya? Kalau yang duduk di atas aja sibuk ngatur drama, bukan ngatur masa depan. Tapi kita perlu jujur, hari ini kita nggak cuma darurat narasi, kita darurat nalar. Kita punya pejabat yang bikin undang-undang kayak bikin status Facebook. Gonta-ganti, nggak konsisten, dan nggak ada ruh kebangsaan. Negara ini bukan kekurangan sumber daya. Kita bukan kekurangan anak muda hebat. Tapi kita kekurangan pemimpin yang paham arti merdeka. Merdeka bukan cuma upacara tiap Agustus. Merdeka itu artinya bebas berpikir, bebas mencipta, bebas bangga jadi bagian dari bangsa ini. Dan lo nggak akan punya itu kalau lo lebih sibuk menindas lewat aturan daripada menginspirasi lewat tindakan. Jadi kalau hari ini anak kita lebih bangga kibarin bendera One Piece, jangan langsung marah. Lihat dulu siapa yang bikin mereka muak sama negaranya. Lihat dulu siapa yang sibuk bikin aturan gila-gilaan tapi lupa bikin harapan. Tapi ingat, ini bukan soal bajak laut lawan negara. Ini soal siapa yang pegang kendali atas mimpi generasi kita. Dan kalau kita diam aja, jangan kaget kalau besok yang dikibarin bukan merah putih, tapi bendera pasrah.
Ah, sudahlah.